Bab 751, banyak teka-teki untuk dipecahkan 3. Nama, Battle Emperor penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang, mengenai pencabutan segel, ketiga Sueamo tidak membuat pernyataan apapun, tetapi itu juga merupakan persetujuan. Mereka mengandalkan bencana buatan manusia 500 tahun yang lalu untuk mengangkat segel raja. Karena kamu memilih untuk mendukung Xiaoyu, maka kami tidak bisa menyalahkan kami. Sueamo berkata dengan dingin. Ketiga penguasa protos es dan salju telah melepaskan momentum yang menakutkan. Xiaoyu dan Ling Yuner yang murni menindas melangkah maju mundur, mereka merasa tercekik dan dapat memiliki kekuatan seperti itu. Xiaoyu tahu betul bahwa itu adalah puncak raja pertempuran. Ketiga Sueamo berada di puncak level raja pertempuran. Kamu awalnya berpegang pada gagasan untuk membasmiku jika aku tidak bergabung, kan? Bing Yulian setelah es berkata dengan ringan. Tepat sekali, Sueamo tidak lagi bersembunyi. Reputasimu di dunia es dan salju terlalu kuat. Bahkan jika kita menyingkirkan identitas Ice and Snow Protoss, pencegahan terhadap banyak ras seperti Ice Soul sangat terbatas. Kamu hanya dapat memanggil mereka untuk bergabung jika kamu bergabung, dan jika kamu tidak bergabung, itu berarti bahwa ada kemungkinan untuk bergabung dengan Kota Suci dan Zheng Xiao, jadi kami hanya dapat menyingkirkanmu. Harimau potensial yang berbaring di sebelah kami. Setelah Ice and Snow Yulian berkata, kamu dapat memahami idenya, tiga puncak tingkat Raja Perang Utama mengepungku, dan kemungkinannya cukup penuh. Bisakah kamu memberitahuku sebelum aku mati, Ice and Snow Protoss milikmu, dan tujuan Maria? Apa itu? Apakah tindakan Raja itu konsisten dengan tujuanmu, tetapi tujuannya adalah sebaliknya? Melihat Bing Yulian setelah Ice and Snow, dan kemudian melihat Xiaoyu, Ling Yuner dan Feng Linghu, Sueamo mencibir di wajahnya, yang bisa kukatakan padamu adalah bahwa tebakanmu benar, tujuan kita dan Maria itu sama, dan Raja adalah untuk menghalangi kita. Xiaoyu berkata dengan suara yang dalam, Raja Manusia menyegel semua garis keturunan seperti manusia dan World of Warcraft, dan juga sangat erat kaitannya dengan masalah ini. Ya, leluhurku meninggal bersamanya. Meskipun dia tidak mati pada saat itu, tetapi lampu itu habis, dia hampir tidak bisa menyegelnya, jadi ketika dia sekarat, dia menggunakan darahnya sendiri sebagai daya tarik untuk menyegel semuanya. Garis keturunan dan meninggalkan keluarga Han. Sueamo mencibir, tapi bagaimana dengan itu? Sekarang Protoss es dan salju kita telah merusak segel, semua usahanya akan sia-sia. Aku baru saja mengatakan setelah es, kamu dan Ibu Maria saling menggunakan, maka kamu juga harus saling menggunakan. Apakah kamu tahu apa yang terjadi pada Maria? Xiaoyu menatap Sueamo, tetapi apa yang dia katakan memberi orang-orang memiliki perasaan yang tidak dapat dipahami. Sueamo terkekeh, kamu baru saja menyebutkan Maria, apakah kamu tahu di mana dia? Aku bilang dia sudah mati, percaya atau tidak. Menurut saat dia lahir, Raja meninggal, sudah berapa tahun? Kata Xiaoyu. Sueamo mencubit bibirnya dan berkata, tentu saja dia tidak akan mati. Dia memiliki kehidupan yang aneh. Butuh setidaknya 7.000 tahun untuk tumbuh hingga usia 10 tahun manusia. Sampai saat ini, dia paling setara dengan manusia. Bagaimana dia bisa mati kecuali dia terbunuh, tetapi identitasnya sudah ditakdirkan, dan dia bukan kaisar perang dan tidak dapat menemukan identitasnya. Mata Xiaoyu bersinar, bahkan setelah es. Lebih dari 7.000 tahun setara dengan 10 tahun manusia, yaitu, rentang hidup adalah 1 hingga 700, dan rentang hidup adalah 700 kali lipat dari manusia. Xiaoyu berkata dengan suara yang dalam. Kau menyuruhku apa, yang harus kulakukan? Sueamo sangat marah. Dia sama sekali tidak mengambil hati Xiaoyu, lagi pula, perbedaan kekuatannya sangat berbeda, tetapi Xiaoyu benar-benar dengan mudah membocorkan rahasia yang tidak dia katakan, dan menjatuhkannya dari mulutnya. Orang-orang marah. Guntur. Tiba-tiba Xiaoyu sudah ada di depannya, dan Xiaoyu sudah terlambat untuk bergerak, tetapi dia sangat tenang, Maria telah melanggar perjanjian denganmu. Sikat, niat membunuh yang kejam itu tiba-tiba menghilang. Sueamo tiba-tiba berhenti. Perasaan berubah dari sangat cepat menjadi sangat tenang membuat penonton sangat tidak nyaman. Dia berkata dengan dingin, apa yang kamu bicarakan? Aku bilang Maria telah melanggar perjanjiannya denganmu. Kata Xiaoyu. Sueamo menatap Xiaoyu dengan dingin, tetapi melihat bahwa dia tampak alami, tidak berbohong, jika kamu punya bukti.
Jika kamu berbohong padaku, sebenarnya, kamu juga tahu bahwa jika Maria tidak merobek kontrak, dia akan memikirkan cara untuk mengangkat segel untuk protos es dan saljumu, jadi kamu sangat curiga dan tidak percaya diri. Xie Aoyu tertawa. Bukti, kata Sue Amuo dengan dingin. Melihat wajahnya yang semakin muram, senyum Xie Aoyu bahkan lebih cerah, dan dia berkata dengan ringan, karena kamu telah bergabung dengan kota Shenwu, kamu harus tahu bahwa klan perampok hati. Sue Amuo tetap diam. Xie Aoyu melanjutkan, perampokan hati adalah evolusi terakhir dari ras suku malaikat, dan itu dibantu oleh Maria secara rahasia. Apakah menurutmu aku akan mempercayainya? Sue Amuo mencibir. Kau tidak percaya? Itu karena Maria seharusnya menjadi musuh para malaikat, kan? Xie Aoyu berkata sambil tersenyum. Tapi ini faktanya, Maria juga dengan sempurna menggunakannya sebagai musuh para malaikat. Sebelum klan malaikat menyelesaikan evolusi pamungkasnya, dia menggunakan metode khusus untuk meninggalkan kelemahan yang mematikan bagi para perampok hati, dan aku masih belum tahu persis apa kelemahan ini, tetapi sejauh yang aku tahu, kelemahan ini berhubungan dengan kalkun. Ya, kalkun adalah Warcraft tingkat rendah yang paling umum di daratan Kiao. Langkahnya sangat memalukan sehingga dia menemukan pulau misterius ini di ujung selatan suku yang memilukan itu tersembunyi. Aku telah belajar untuk mengangkat kelemahan fatal ini. Pada saat ini, ketiga wajah Sue Amuo yang tidak dapat dipercaya semuanya menatap ke atas. Sue Amuo berbisik, di mana Maria sekarang? Keluarga Zheng. Xie Aoyu awalnya ingin berbicara tentang keluarga Wu, tetapi memikirkannya. Jika mereka berada di keluarga Wu, seperti sekarang mereka berada di keluarga Wu, akan sangat mudah untuk mencari. Alih-alih menunjuk ke keluarga Zheng, Maria akan memiliki satu jiwa. Ada tiga dewa tiga warna yang tersembunyi di titik-titik itu, dan memang benar bahwa mereka berada di keluarga Zheng. Tentu saja, ketika Xie Aoyu ingin datang, cara terbaik adalah membunuh protos es dan salju ke dalam keluarga Zheng yang sempurna. Melihat bahwa protos es dan salju dan Maria saling menggunakan, penggunaan ini dapat digunakan dari banyak master protos es dan salju untuk kembali ke raja. Lihat, tujuan mereka harus memiliki tautan yang harus dicapai oleh Maria, jika tidak, tidak perlu mati bersama raja sama sekali, jadi mereka pasti akan mencari Maria sebagai prioritas pertama. Yah, kamu tahu apa yang kamu katakan. Saatnya untuk membawamu ke jalan. Mata Sue Amuo menembakkan dua tatapan substantif, seperti pedang tajam, napas dingin yang keras keluar dari tubuhnya. Kekuatan level Raja Pertempuran memuncak murni pada momentum, dan Xie Aoyu tidak dapat melawannya. Dia tidak bergerak, tetapi dia siap untuk menyampaikan pesan kepada Yun Mengyao, yang memegang cakram senjata ajaib, dan menyampaikan beberapa raja. Dari master level puncak pertempuran. Saya percaya bahwa jika kita bekerja sama dengan pasca es Yulian, kita harus dapat mengalahkan tiga Sue Amuo, dan bahkan mungkin menangkap satu orang, sehingga dapat mengetahui tujuan dari protos es dan salju, Maria, dan Raja. Hanya kemungkinan ini dan tidak besar, bagaimanapun juga, itu adalah puncak level Raja Pertempuran, tetapi itu sangat tidak normal. Pada saat krisis ini, sesosok, seperti hantu, tiba-tiba disisipkan di antara Xie Aoyu dan Sue Amuo, menghalangi Xie Aoyu di belakangnya. Orang yang keluar adalah Bing Yulian setelah es. Oke, semangat Xie Aoyu menjadi segar kembali. Setelah es Yulian dapat dengan mudah lolos dari mata dua master puncak level raja lainnya. Bukankah dia hanya puncak dari Raja Perang? Dengan trik ini saja, para master dari tiga wajah protos es dan salju utama menjadi bermartabat, dan Sue Amuo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil langkah mundur. Langkah mana yang kamu ambil? Sue Amuo mengerang. Setelah es, Yulian berkata dengan samar, itu hanya kebetulan. Ketiga wajah Sue Amuo menjadi sangat bermartabat dan mata mereka sangat tajam. Tidak terduga, aku tidak bisa memikirkannya. Kamu menyerang Kaisar Kuasi setelah es, tetapi kamu harus menyerang langkah ini. Mendengar ini, Xie Aoyu juga terkejut. Mempengaruhi Kaisar. Setelah es, Yulian sebenarnya tidak memilih untuk berlari ke ranah Kaisar Perang Semu, tetapi memilih tingkat Kaisar Perang, yang sepenuhnya merupakan dua konsep. Meskipun sulit untuk melampaui tingkat Kaisar Kuasi, beberapa dewa memiliki harapan tertentu, seperti Raja Panah, Patriarch Scotch, dan Master Gothic, tetapi mereka diharuskan untuk menyerang Kaisar. Aku khawatir setiap orang yakin. Perbedaan terbesar antara keduanya adalah bahwa hal itu berdampak pada Kaisar Kuasi Pertempuran,
tetapi itu hanya peningkatan kekuatan fisik yang sederhana, tetapi sulit bagi kebugaran fisik untuk memenuhi persyaratan kaisar. Ada juga kesenjangan besar antara ketinggian dan tingkat kaisar pertempuran. Dilihat dari kekuatan kaisar perang kuasi Xiaoyu yang dipelajari dari surat Raja Panah, kaisar perang kuasi yang paling kuat adalah periode paling sibuk dari Master Gothic, tetapi pada saat itu, ada juga celah beberapa kali dibandingkan dengan semangat juang kaisar pertempuran, dan ditambah dengan kesenjangan kualitas fisik, kaisar pertempuran ingin membunuh Master Gothic Rieche dalam periode terkuat, yang hampir dapat dilakukan dengan mengangkat tangannya. Bing Yulian pasca es berdampak pada ranah kaisar, yaitu memilih serangan ganda kebugaran fisik dan kekuatan, alih-alih hanya memilih satu. Sejauh ini, Yulian pasca SS benar-benar mengambil langkah maju kecil, artinya, meskipun dia masih puncak Raja Perang, dia sudah bisa bersaing dengan Kaisar Perang Semu. Tetua Agung, biarkan aku mencoba untuk melihat apakah dia benar-benar memiliki kemampuan ini. Seorang lelaki tua dari Protos Es dan Salju melangkah keluar, dan langsung menuju SS setelah es. Dia juga puncak Raja Perang. Oke, Sue Amuo mengangguk dan melangkah mundur. Dia telah menghunus pedang sedingin es seluruh tubuh dan berdiri berdampingan dengan Master Protos Es dan Salju lainnya. Keduanya siap untuk pergi. Telapak tangan pria ini bergetar, dan pisau panjang yang tajam muncul di tangannya, sumsum tulang yang sama dinginnya. Aku Sue Anbang datang untuk mengajarkan kekuatan pasca es. Suara itu jatuh, dan pedang panjang itu berdiri. Orang-orang tidak bergerak, tetapi ember itu pneumatik. Pada saat ini, Sue Anbang berubah menjadi pisau panjang dengan sarung, tajam dan bersemangat, menunjukkan sikap kematian yang tak kenal takut. Xiaoyu menatap matanya dan mencibir, dia melangkah mundur dengan cepat. Sekitar 30 meter dari keduanya, menstabilkan sosok mereka dan segera menyesuaikan mantra teleportasi titik tetap yang dipasang padanya oleh cakram siklus untuk menyampaikan pesan. Apa yang terjadi? Xiaoyu tidak dapat memulai mantra teleportasi titik tetap. Dia tiba-tiba merasakan tekanan penindasan yang tak berujung diteruskan. Dia segera mengerti bahwa itu disebabkan oleh kekuatan dua Master Super. Setelah es, Yulin dan Sue Anbang dilepaskan. Mantra teleportasi yang ditargetkan mengganggu. Jadi Xiaoyu harus menyerah. Angin es dan salju, Sue Anbang minum dengan keras, dan seluruh orang itu tampaknya berubah menjadi gunung salju, berdiri di antara langit dan bumi, langsung ke surga, dan menuruni gunung neraka Jeoyu. Di bawah aksi kekuatan tertinggi, pedang dingin di tangannya juga jatuh. Satu bilah jatuh dan jatuh ke mata Xiaoyu, seolah-olah seluruh dunia telah menghilang. Hanya ada satu bilah di dunia ini, yang dapat membuka dunia. Perasaan itu luar biasa kuat. Xiaoyu juga terkejut melihat hatinya. Ketika dia terikat oleh pisau itu, dan hatinya bergetar, sebuah tangan tiba-tiba muncul di udara, seolah-olah memotong ke udara. Tidak ada senjata, hanya satu telapak tangan yang menangkap pisau panjang yang tajam. Niat pedang yang tak terbatas menghilang dalam sekejap, Xiaoyu juga melepaskan diri dari rasa penindasan pedang, dan semua orang melihat pemandangan itu dengan heran. Sue Anbang, ranah Raja Perang yang perkasa, menerima pukulan penuh dan ditangkap oleh Yulian S. pasca es dengan satu tangan. Apa yang ditunjukkan ini? Kebugaran fisik. Inilah perbedaan antara mengikuti jalan kaisar dan kaisar dari kaisar. Jika kaisar menghadapi pedang ini, tubuh tak tertahankan. Bahkan jika pertempurannya sangat mengerikan, mustahil untuk menggunakan tubuh untuk bersaing. Anda harus menggunakan senjata untuk melawan, tetapi orang-orang di jalan menuju kaisar perang berbeda. Kualitas fisik mereka juga tidak normal. Memegang senjata raja dari para raja dengan tangannya, itu lebih merupakan bukti bahwa es demi es Yulian memang telah memulai jalan untuk memengaruhi kaisar, bukan jalan kaisar. Terputus. Setelah es, telapak tangan Bing Yulian tiba-tiba menguat, dan pisau panjang yang tajam itu muncul retakan, dan dia harus dicegat oleh tangannya. Ini jelas merupakan pertunjukan yang mengejutkan. Anbang, mundur, teriak Sue Amuo. Sue Anbang dengan tegas menyerahkan pisau panjangnya, dan mundur berdampingan dengan Sue Amuo. Kamu adalah orang pertama yang pernah kutemui yang dapat melangkah bersama patriark kita. Aku harap kamu tidak akan mengecewakan patriark kita. Sue Amuo berkata dengan dingin, ayo pergi. Ketiganya langsung kedinginan. Dalam sekejap mata, tubuh mereka menghilang begitu saja. Mereka sudah pergi, kata Xiaoyu. Sudah pergi, Protos Es dan Salju adalah peninggalan kuno.
Mereka memiliki beberapa mantra dan keterampilan rahasia yang tidak kita ketahui. Kecuali mereka terbunuh dalam satu gerakan, akan sulit untuk membunuh mereka. Kata Bing Yulian setelah es. Xiaoyu sedikit kecewa, sayangnya, jika kamu menangkap mereka, kamu dapat memahami tujuan mereka dan tujuan Maria dan Raja. Dia mengalihkan topik, namun, apa yang baru saja dikatakan Sue Anguo tampaknya adalah es dan salju. Para leluhur Protoss, seperti para pendahulu mereka, telah memulai jalan untuk menyerang wilayah Kaisar Perang. Sambil mendesah, Yulian setelah es berkata, meskipun Protoss es dan salju disegel oleh Raja, mereka bagaimanapun juga adalah barang antik kuno. Ada desas-desus bahwa beberapa orang telah menjadi dewa sejati. Para tetua saat ini semuanya adalah Raja Perang, dan puncak Raja Perang tidak ada di sana. Minoritas, yang bisa menjadi leluhur, secara alami luar biasa. Keluarga Wu dibantu oleh Protoss Frost dan Salju, bahkan jika seluruh keluarga Han hilang, mereka akan bersedia. Xiaoyu mendesah. Dilihat dari kinerja tiga Sue Anguo, kekuatan Protoss es dan salju kemungkinan akan melampaui 8 keluarga besar di zaman kuno, dan mungkin hanya keluarga Hu yang hampir tidak dapat bersaing. Dengan lahirnya Protoss es dan salju, situasinya menjadi lebih rumit. Itu hanya kelahiran Protoss Frost dan salju. Xiaoyu segera mengirim pesan kepada Yun Mengyao melalui mantra transmisi titik tetap, memintanya untuk memperlakukannya dengan hati-hati. Tingkah lakunya tidak menyembunyikan Yulian pasca es. Dengan penampilan Bing Yulian setelah es, dia cukup percaya. Kutukan teleportasi khusus. Oh, sepertinya harimau putih binatang itu memilihmu karena suatu alasan. Bing Yulian tertawa setelah es. Xiaoyu berkata, senior benar-benar ingin bergabung dengan kota suci. Tentu saja, 500 tahun yang lalu, aku diselamatkan oleh harimau putih binatang itu, dan itu juga mengarahkanku ke jalan saat ini. Aku menunggu di sini selama 500 tahun, hanya menunggu orang-orang yang dipandu oleh harimau putih binatang itu untuk menemukanku. Es Yulian tertawa setelah es. Bai Hu, apa yang harus kamu pesan? Xiaoyu bergumam untungnya. Untungnya, Bing Yetian menyuruhnya untuk mengundang Bing Yulian. Kalau tidak, dia akan melewatkannya, dan binatang putih Dewa Binatang tidak memberitahunya tentang hal itu. Senior, apakah kamu tahu apa binatang buas dari binatang putih itu? Xiaoyu bertanya. Setelah es Bing Yulian mengangguk sedikit dan berkata, aku tahu. Tubuh binatang buas putih itu selalu menjadi apa yang ingin diketahui Xiaoyu. Bagaimanapun, tubuh mereka disegel dan berasal dari klan perampok hati, dan perilaku klan perampok hati itu jelas memiliki alasan yang sangat penting, jika tidak, itu tidak akan begitu melelahkan. Ternyata semua naga harus disegel. Apa tubuh binatang buas itu? Xiaoyu menantikannya. Naga, Bing Yulian berkata setelah es. Xiaoyu membeku dan berkata, aku tahu itu naga, maksudku jenis apa itu? Setelah merenung sejenak, Yulian setelah es berkata, saya tidak 100% yakin tentang ini, tetapi menurut pengalaman saya sendiri, binatang buas putih itu tidak lebih dari 1 dari 2 naga. Yang satu adalah kaisar dari keluarga naga, Tyrannosaurus Rex. Yang lain adalah naga yang tidak memiliki kemampuan untuk berevolusi menjadi kaisar naga, dan telah berevolusi di masa lalu. Petik 2, maksudmu, mata Xiaoyu membelalak, dan dia berkata dengan gembira, tubuh harimau putih binatang buas itu adalah kaisar naga, bukan salah satu dari 9 naga suci. Ya, Bing Yulian mengangguk setelah es. Kaisar naga, ternyata menjadi raja naga, hati Xiaoyu sangat gembira. Untuk memahami kata-kata Kaisar Naga, di era ini ketika Raja disegel, Kaisar Naga adalah Kaisar-Kaisar Perang atau Kaisar-Kaisar Perang. Bagaimana dengan 3 binatang besar lainnya? Bagaimana dengan King Long, Xuan Wu, dan Suzaku? Xiaoyu bertanya, kalau begitu aku tidak tahu, tetapi itu pasti naga suci dengan kekuatan terkuat di antara para naga. Bing Yulian, setelah es, tidak begitu yakin dengan kesimpulan ini. Xiaoyu berkata, bagaimana kamu menentukan bahwa harimau putih binatang itu pastilah kaisar naga? Setelah es Yulian tertawa, karena aku memulai jalan untuk memengaruhi alam kaisar, bukan alam kekaisaran kaisar, itu adalah bantuan dari binatang buas dan harimau putih. Itu telah sangat mengubah kebugaran fisikku dan melampaui fisik yang dimiliki oleh kaisar kuasi. Itu saja, Xiaoyu juga tahu tentang transformasi esensi dan darah naga ke tubuh manusia, dan dia juga tahu banyak dari Raja Kristal Raja Pertempuran.
Sebagai salah satu naga suci naga suci kristal pernah berkata bahwa jika seseorang bisa mendapatkan setetes darah naga suci, maka bahkan jika tingkat fisik orang tersebut di alam tingkat awan dapat diubah ke tingkat yang sebanding dengan alam tingkat Raja Surgawi, dan jika dia bisa mendapatkan setetes darah dari naga kaisar, itu dapat membuat kaisar tempur semu terlihat malu, karena di zaman kuno, sebelum Raja Manusia menyegel semua darah, dia bisa jauh melampaui wilayah kekuasaan kaisar. Setelah Es Yulian dapat menginjakkan kaki di jalan menuju tingkat kaisar pertempuran, jelas hanya esensi kaisar naga yang dapat membuat transformasi fundamentalnya. Setelah keduanya bertukar, mereka melihat bahwa tempat elegan asli telah menjadi berantakan. Dalam tampilan Bing Yulian yang agak suram setelah es, mereka meninggalkan lembah setelah es. Beralih ke lembah Ratu Jahat. Adapun Ratu Jahat Gu Ningqing, Ratu Es Yulian masih tahu. 100 tahun yang lalu, Raja Panah Sovereign rusak parah oleh Perkins, disembunyikan, berharap untuk hidup kembali. Sebagai orang kepercayaan Raja Panah Sovereign, Ratu Jahat Gu Ningqing juga mencari setelah tiba di Raja Panah. Dia datang ke es dan salju, menamai lembah tempat dia bertemu Raja Panah, dan menamainya Lembah Ratu Jahat. Sejak itu, dia telah tinggal di sana selama ratusan tahun, hanya menunggu kedatangan raja-raja. Sementara itu, setelah Es Yulian juga telah melihat Hou Gu Ningqing yang jahat, dan juga menunjuk ke kultivasi Gu Ningqing, sehingga kultivasinya telah mencapai tingkat yang mengejutkan hari ini. 100 tahun kemudian, menurut pasca Es Bing Yulian berkata, itu juga harus mencapai puncak Raja Pertempuran, tetapi kehidupan dan kematian Raja Panah Ling Zunxin tidak diketahui, jadi dia masih tidak dapat mematahkan langkah terakhir dan memulai ranah Kaisar Perang Semu. Bagian depan adalah Lembah Ratu Jahat. Saat mereka terbang sepanjang jalan, pasca Es Yulian menunjuk ke sebuah lembah besar yang dikelilingi oleh puluhan ribu meter di kejauhan. Xiao Yu menantikannya, saya tidak tahu apakah leluhur jahat akan mengetahui bahwa Raja Panah baik-baik saja, akankah mereka meningkatkan keadaan pikiran mereka dalam satu gerakan, dan kemudian berdampak pada ranah Kaisar Perang Semu. Sulit, kata Bing Yulian setelah kualifikasi Gu Ningqing juga dianggap sangat tinggi, tetapi masih kalah dengan Raja Panah Raja Zungsun. Jika itu adalah surat Zunzun, itu mungkin, dia takut setidaknya butuh 1 abad untuk membuatnya buruk. Berbicara, Bing Yulian tiba-tiba mempercepat setelah Xiao Yu merasakan embusan angin bertiup dari samping, dan kemudian melihat bahwa pasca Es Yulian telah mencapai puncak lembah belakang yang jahat, seberapa jauh. Begitu cepat, emosi Xiao Yu juga semakin cepat. Itu dapat mengubah warna magnolia pasca es. Saya takut sesuatu terjadi pada lembah pasca jahat. Dia mempercepat dengan Ling Yuner. Segera saya sampai di puncak Xiaogu. Berdiri di sini, saya melihat mayat-mayat Warcraft di seluruh ribuan meter persegi Xiaogu. Setiap tubuh mengeluarkan asap hitam, dan seluruh tubuh membusuk sampai mati. Lembah bersalju juga menghitam, seperti juga beberapa tumbuhan. Di sisi barat lembah, beberapa rumah runtuh dan beberapa gua pecah. Dari kejauhan, Anda dapat melihat bahwa dalam salju yang gelap dan tertutup salju, sosok yang kesepian berusaha menahan erosi kekuatan hitam. Ratu Jahat, wajah Xiao Yu tiba-tiba berubah. Setelah Es Yulian minum, Gu Ningqing. Ratu Jahat Gu Ningqing, yang hampir mengisolasi dunia luar, kemudian mendongak, memperlihatkan wajah yang diselimuti gas hitam. Senior, jangan datang ke sini, ini adalah kutukan kematian. Xiao Yu merasa dingin dan dingin. Kutukan kematian, kutukan yang paling jahat, kutukan ini sangat berbisa, tetapi di antara mereka yang tidak pernah memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup, dan begitu itu terjadi, semua kehidupan dalam beberapa kilometer akan hancur, dan sekarang kutukan kematian di lembah tersembunyi Ningqing, itu baru saja dimulai. Apa yang terjadi? Teriak Ling Yuner. Senior, kakekku menunggumu di kota Moyue. Mereka tidak berbohong kepadaku, Zunxin benar-benar tidak mati. Senyum getir muncul di wajah Gu Ningqing. Sayangnya, aku menunggu selama 100 tahun, tetapi aku tidak dapat bertemu dengannya. Tidak akan. Ling Yuner memikirkan Ratu Jahat Gu Ningqing sebagai Raja Panah, dan menunggu selama 100 tahun, dan air mata menetes tanpa sadar. Kamu akan bertemu kakekmu lagi, dan kamu akan baik-baik saja. Xiao Gu Ningqing tersenyum dan berkata, gadis bodoh, kamu di sini untuk mendapatkan panah langit. Haha, aku merasa bahwa kekuatan panah di tubuhmu sedang menunggu panggilan panah langit untuk bangun dari tidur.
Dia menolak kutukan kematian. Rasa sakit yang ditimbulkan, mengeluarkan busur, anak panah dari cincin luar angkasa. Ini adalah busur langit dan anak panah langit yang dia minta aku simpan untuknya. Ketika kamu kembali, katakan padanya bahwa aku akan menjadi istrinya di kehidupan selanjutnya. Tidak, tidak akan. Ling Yuner menatap Bing Hou Bing Yulian dan Xiaoyu. Senior, saudara, kalian pasti punya cara, kan? Xiaoyu menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Kutukan kematian, tidak ada cara untuk memecahkannya. Gadis bodoh, kutukan kematian tidak bisa diangkat, jadi jangan mempermalukan mereka. Xinghou Guning membersihkan. Aku bisa mengangkatnya. Sebuah suara dingin datang dari atas. Beberapa orang mendongak dan melihat seorang wanita kesepian dan dingin seperti bulan dingin yang sepi di puncak gunung yang sepi. Xiaoyu berbisik, Yulan Ruo. Hampir terkondisikan, Xiaoyu berteriak, ikuti aku. Jika puncak kesepian kupu-kupu Yulan belum pernah mendengarnya, dia hanya berkata dengan nada datar, kutukan kematian hanya bisa dicabut olehku, tetapi jika aku bisa menyelamatkannya, Xiaoyu, kamu harus berjanji padaku sebuah syarat. Syarat apa? Xiaoyu bertanya. Aku katakan sebelumnya, kamu dan aku melakukan satu hal. Yulan Ruo berkata. Xiaoyu ingin menolak, tetapi lihatlah Ratu Jahat Gu Ningqing, memikirkan penderitaannya selama 100 tahun untuk Jian Wang Lingzun, tetapi pada saat bertemu, rasa sakit antara Yin dan Yang, memikirkan bantuan Jian Wang Lingzun untuk dirinya sendiri, dia menahan diri turun dan berkata, apa yang kamu ingin aku lakukan? Sekarang kamu tidak perlu tahu, ketika saatnya tiba, setujui saja. Yulan berkata dengan ringan, kalau begitu kamu tidak takut aku akan menyesalinya. Xiaoyu memutar matanya, bagi siapapun, bahkan Perkins, Kaisar Perang Semu, Xiaoyu dapat dengan tenang menghadapinya, tetapi Yulan Ruo ini bersedia melanggar sumpahnya. Yulan Ruo berkata, saya menggunakan penyelamatan untuk bertukar kondisi, dan saya hanya memiliki akun Bingu. Jika Anda menyesalinya, maka jangan pernah ingin melihat Bingu lagi. Saya juga akan menemukan cara untuk menangkap Anda dan membawa Anda. Wanita, Xiaoyu ingin bersumpah. Wanita ini bertekad untuk memperbaikinya. Mari kita bicara, bagaimana cara menyelamatkan lembah senior. Xiaoyu berkata dengan dingin. Yulan berkata dengan samar, keluarga Han saya memiliki darah burung phoenix. Darah saya dapat menghancurkan semua kejahatan dan kekotoran, tetapi itu adalah musuh alami dari kutukan kematian. Omong kosong, burung phoenix keluarga Han Anda sangat tipis sehingga hampir tidak berguna. Apa gunanya? Xiaoyu berkata dengan marah. Perbedaan saya, Yulan Ruo tidak marah dengan ketidakhormatan Xiaoyu, dan berkata dengan tenang, darah phoenix saya telah bangkit. Apa? Xiaoyu, Bing Hou Bing Yulian, Xiahou Gu Ningqing, Ling Yuner, dan Feng Linghu bersama-sama mengeluarkan suara seruan yang luar biasa dan menatap Yulan Rui dengan ngeri. Phoenix Bloodline Awakens, itu hampir seperti tornado tiba-tiba di laut yang tenang. Apakah kamu bercanda? Teriak Xiaoyu. Jika Yulan mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut membelai ujung jari kirinya, setetes darah menetes, dan dari ketinggian, kobaran api keluar dari darah. Itu adalah api merah, dan mendarat di Ninghou Gu Ningqing di atas salju hitam yang dipenuhi oleh kutukan kematian. Boom! Salju mencair seketika. Kekuatan kutukan kematian hitam juga menghilang tak terlihat. Dan api menjulang membentuk-bentuk burung phoenix, seolah-olah api itu terlahir kembali. Benar-benar terbangun, kata Xiaoyu dengan terkejut. Bahkan setelah Bing Yulian juga dibuat sedikit tidak nyata oleh pemandangan di depannya. Menurut pengetahuannya, Raja meninggalkan keluarga Han. Meskipun memiliki tujuan, keluarga Han telah berkembang terlalu lama. Urat Phoenix, yang jumlahnya tidak banyak, sudah tipis. Saya khawatir jumlah 1% pembuluh darah dalam tubuh hilang. Ini ditakdirkan untuk terbangun sama sekali dan benar-benar kehilangan urat Phoenix. Tetapi setelah kupu-kupu Yulan Ruo terbangun oleh darah Phoenix, telinga Xiaoyu membunyikan kata-kata binatang putih, lindungi Yulan Ruo setelah kupu-kupu. Dalam benaknya, setelah Es Yulian dan Sui Anguo berbicara lagi, Raja menyegel Protos Es dan Salju, dan ibu dari segel Maria, tetapi dia dan master teratas Protos Es dan Salju semuanya hilang. Tujuannya, dan tujuan ini adalah untuk diblokir oleh Raja, yang karenanya ia meninggalkan urat nadi keluarga Han, tetapi sekarang garis keturunan Phoenix dari Ratu Kupu-Kupu Yulan tidak dapat dibangkitkan, ia akan dibangkitkan.
Semua ini tampaknya mengarah pada tujuan bersama. Tetapi apa sebenarnya tujuan ini? Bagaimana garis keturunan Phoenixmu bangkit? Masuk akal bahwa garis keturunan Phoenixmu telah menghilang. Xiaoyu mengerutkan kening. Yulan Ruo berkata, aku tidak tahu. Xiaoyu terdiam beberapa saat. Kalau begitu, kau dapat mulai menyelamatkan lembah senior. Aku berjanji akan menemanimu melakukan satu hal. Xiaoyu berkata, meskipun garis keturunan Phoenixku telah bangkit, bagaimanapun juga, garis keturunan Phoenix terlalu sedikit. Itu tidak dapat menjadi garis keturunan Phoenix murni. Itu tidak akan sepenuhnya memulihkan para senior. Itu juga membutuhkan teratai hati es. Yulan Ruo berkata, Xiaoyu berkata, para leluhur jahat tidak dapat bergerak. Para leluhur es tinggal di sini untuk melindungi keselamatan para leluhur jahat dan Yuner. Aku akan memilih Bing Xinlian. Kamu, seharusnya ada penjaga Warcraft tingkat atas di dekat Bing Xinlian. Kamu sudah pergi, aku khawatir tidak akan ada jalan kembali. Kata Yulan Ruo, aku punya caraku sendiri. Xiaoyu mencibir. Dalam hal ini, Bing Yulian tidak berhenti setelah es. Dia tahu mantra teleportasi titik tetap, dan mengerti bahwa Xiaoyu khawatir tentang Yulan Ruo. Jika dia pergi, Xiaoyu takut tidak nyaman untuk menggunakan mantra teleportasi titik tetap. Dia khawatir diketahui oleh Yulan Ruo. Xiaoyu bertanya kepada Gu Ningqing setelah kejahatan itu, tahu arah Bing Xinlian terdekat, dan bergegas pergi. Meninggalkan tempat ini, Xiaoyu segera mengembalikan pesan melalui mantra teleportasi titik tetap. Dalam waktu setengah menit, susunan teleportasi titik tetap muncul di depannya. Cahaya keemasan berkedip, dan 3 orang muncul di depannya. 3 orang mengenal Xiaoyu. 2 dari 10 raja, 1 adalah Xing Luo, 1 adalah kakek Qin Yuyi, Qin Kangjin, dan 1 adalah Liu Jie, ayah Yan Lingu di puncak Raja Perang. 3 orang, mari kita bicara sambil berjalan. Xiaoyu memamerkan keterampilan bertarungnya yang seperti tubuh seperti, ringan seperti listrik, dan dengan cepat melesat ke arah Bing Xinlian. 3 lainnya berjalan di samping mereka. Mereka sangat cakap sehingga mereka dapat membuat kecepatan mereka mengejutkan tanpa keterampilan bertarung. Dalam perjalanan, Xiaoyu hanya menceritakan kisah Bing Hou Bing Yulian dan Si Hao Gu Ningqing, tentu saja termasuk kupu-kupu di belakang Yulan Ruo, dan akhirnya berkata, apa pendapatmu tentang ini? Jika Yulan benar-benar membangkitkan darah Phoenix, pasti ada hubungan dekat dengan kehancuran keluarga Han. Sebaiknya kau bawa dia ke kota suci. Para pendahulu dari kedua raja, Raja Kayu Tianlou dan Raja Kayu Tianxin, memiliki informasi yang cukup. Mungkin kau bisa memberikan penjelasan yang masuk akal, dan kau juga bisa menyimpulkan tujuan dari protos es dan salju. Xin Luo mengerang, ada hal lain tentang protos es dan salju. Meng Yao sudah membuat pengaturan. Kita mungkin akan mulai setelah 3 jam, maka itu akan mengarah ke protos es dan salju. Xiaoyu berkata, apakah Zheng Xiao akan bekerja sama dengan kita untuk menyerang kota Shenwu? Liu Jie tertawa, ini sudah pasti. Zheng Xiao sepertinya tidak tahu keberadaan protos es dan salju. Selain itu, protos es dan salju harus menguasai mantra kuno tertentu. Aku khawatir akan ada pertempuran sengit. Kita memiliki cakram kutukan di tangan kita. Meng Yao menemukan manfaat yang tak terduga dari cakram kutukan. Petik 2. Manfaat apa? Xiaoyu berkata dengan bodoh. Cakram kutukan itu dapat merasakan apakah sebuah mantra sedang dirapalkan dalam jarak 1 km, jadi meskipun protos es dan salju memiliki mantra kuno, dan mereka ingin menggunakan mantra kuno itu untuk menghadapi kita, tidak peduli apapun mantranya, kita dapat menemukannya terlebih dahulu. Untuk menghindari serangan, kita sudah memiliki keuntungan besar dalam hal bawaan. Liu Jie berkata, kali ini kita seharusnya dapat memberikan pukulan yang sangat besar kepada para master teratas dari kota Shenwu dan Zheng Xiao. Sebelum aku datang, aku menerima pesan tentang Yaner. Petik 2. Yaner, tentu saja berarti Yan Ling menari berita tentang Yan Lingu. Hati Xiaoyu sedikit berdebar. Bagi wanita Yan Lingu, dia benar-benar memiliki semua jenis selera. Dia telah bekerja sama, telah ditinggalkan, dan dia telah menahan musuh-musuhnya sepanjang hidupnya. Semua kenangan itu begitu nyata. Daging dan darah seperti itu, mungkin ini adalah Yan Lingu yang sebenarnya. Yan Lingu sebelumnya hanya seorang yang gila, sekarang Yan Lingu memiliki jiwa daging dan darah yang dipikirkan. Apakah dia baik-baik saja? Kata Xiaoyu. Liu Jie mencibir, untungnya,
beberapa jam yang lalu, berita itu datang dari pegunungan Hengduan. Kediaman Scotch menyoroti api malam yang tak terbatas, menghancurkan simbol spiritual terakhir Sintra. Setelah gunung berapi malam, rahasia api malam di gunung berapi itu terbuka lagi. Beberapa orang melihat Yaner membawa api malam ke ruang api malam. Tampaknya dia seharusnya mewarisi Raja Surgawi Api Malam. Itu bagus. Raja Api Malam diharapkan menjadi kaisar perang. Dengan warisannya, saudari Yan mungkin berharap menjadi kaisar perang, kata Xiao Yu. Kemudian mereka terdiam, dengan kecepatan penuh. Dalam waktu singkat, mereka melihat puncak yang disebut Gunung Qianshui dari kejauhan. Menurut Ningho Guningqing, ada teratai hati es di puncak Gunung Qianshui, tetapi ada Warcraft Dark Golden Demon di puncak level Raja Pertempuran. Pelindung Raja Kera, ini adalah Warcraft dengan darah Kaisar Kera kuno. Di alam yang sama, hampir tidak ada manusia yang menjadi lawannya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Warcraft pertama di bawah Kaisar Perang Semu. Kekuatannya tidak normal, setelah Bing Yulian juga menyebutkan bahwa dia telah bermain melawan Raja Iblis. Emas gelap ini, tanpa menang atau kalah, yang menunjukkan bahwa Raja Iblis Emas Gelap itu mengerikan. Mereka berada beberapa kilometer jauhnya dari Gunung Qianshui, dan mereka melihat gunung-gunung yang hancur karena salju dan tanah longsor di Gunung Qianshui, dan ada pertempuran yang mengerikan. Teriakan terus-menerus datang, dan goncangan itu jauh. 10 meter jauhnya dari level 10 Raja World of Warcraft ketakutan menggigil, melarikan diri dengan putus asa, tingkatnya yang mengerikan, dapat dilihat. Pergi. Liu Jie segera mempercepat langkahnya, dia berada di depan. Dengan kekuatannya sendiri, Liu Jie adalah eksistensi super dari puncak Raja Perang, jadi dialah yang paling cocok. Mereka berempat mempercepat langkah mereka ke Qianxianshandian. Berdiri di tempat yang tinggi, mereka dapat melihat bahwa masih ada 4 orang yang bekerja sama untuk melawan Raja Iblis Emas Gelap, dan ada lebih dari 10 mayat di tanah. Tuan keluarga Zheng dan Scotch. Xiao Yu menatap pembunuh di matanya. Mata Liu Jie berkedip dengan cahaya dingin. 5 serangan utama pada Raja Iblis Emas Gelap memiliki 3 puncak tingkat Raja Pertempuran. 1 adalah Zheng Lianqin dari keluarga Zheng, 1 adalah Xiao Chenyun dari keluarga Xiao, 1 adalah Master Scotch, dan yang lainnya adalah 10 raja. Di puncak, meskipun Raja Iblis Emas Gelap kuat, dia takut mereka tidak dapat menahan serangan gabungan mereka. Dia melihat dengan saksama, wajahnya sedikit berubah. Tidak masalah, Raja Iblis Emas Gelap ini tampaknya memiliki penyakit gelap itu sendiri, dan dipicu. Petik 2. Mendesis. Xiao Yu menarik napas. Apakah Raja Iblis Emas Gelap ini terlalu abnormal? Setelah dipicu oleh penyakit gelap, dia masih bertarung dengan banyak master. Setelah membunuh lebih dari 10 orang, dia masih bisa melawan 3 raja teratas, 1 raja 10 teratas, tetapi itu hanya di bawah angin, betapa kuatnya jika itu utuh. Raungan. Raja Iblis Emas Gelap yang mengangkat raungan. Seluruh gunung Qianshui bergetar hebat karena suara gemuruh ini, dan bahkan lebih banyak longsoran salju muncul di sekitarnya, dan beberapa retakan muncul di ruang yang bergetar. Tingginya hanya 2 meter, dan bulu tubuhnya berwarna emas gelap. Di luar, tidak ada perbedaan dari kera ajaib biasa, tetapi kekuatan yang ditunjukkannya tidak normal dan mengejutkan. Itu adalah pukulan, tendangan, tetapi itu adalah ketakutan Raja Puncak. Semuanya adalah serangan yang paling sederhana. Xiao Yu menatap matanya dan melahirkan perasaan kembali ke rumahnya sendiri. Tampaknya kera iblis emas gelap telah mencapai titik ekstrim. Monyet iblis senior, mari kita bahas. Hati Xiao Yu tergerak, memikirkan sesuatu, tidak keluar dari kegelapan secara sembunyi-sembunyi. Dia tiba-tiba mengejutkan binatang buas dan 5. Nah, yang paling menakutkan dari pertempuran sengit seperti itu adalah serangan diam-diam. Mampu mendekat dan tidak ditemukan jelas sangat kuat. Xiao Yu, itu dia, Xiao Yu. Pada waktu yang hampir bersamaan, 5 master menghancurkan nama Xiao Yu bersama-sama. Xiao Yu tertawa, 5 orang juga mengenali saya. Hei, saya benar-benar merasa terhormat Xiao Yu. Salah satu master tingkat raja teratas, Zheng Lianqin dari keluarga Zheng, ingin menembak secara diam-diam dan ingin membunuh Xiao Yu, tetapi menemukan bahwa Raja Iblis Emas Gelap menatapnya dengan dingin, dan dengan cepat berhenti. Begitu dia mulai, Raja Iblis Emas Gelap sambil memanfaatkan serangan diam-diam, meskipun dia sombong, tetapi setelah melawan Raja Iblis Emas Gelap, dia tahu kengerian Raja Iblis Emas Gelap.
Manusia, apa yang ingin kamu lakukan? Raja Iblis Emas Gelap mengucapkan kata-kata. Xiao Yu tertawa, saya ingin Bing Xinlian. Raja Kera, dia menginginkan Bing Xinlianmu, haha. Mantra sihir Bingsha di tubuhmu, non Bing Xinlian tidak dapat menyembuhkan. Zheng Lianqin tertawa, mantra sihir Bingsha. Xiao Yu diam-diam berkata, aku khawatir itu adalah protos es dan salju. Mengenai provokasi Zheng Lianqin, Raja Iblis Emas Gelap hanya meliriknya dengan dingin, dan dia berkata dengan tidak tergesa-gesa, apakah kamu ingin bertukar denganku? Para pendahulu kera iblis benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang menganggap diri mereka bodoh. Xiao Yu tertawa, tidak hanya mengambil kentut kuda Raja Iblis Emas Gelap, tetapi juga menyindir Zheng Lianqin, wajah kemarahan ini berwarna hijau. Pertukaran apa? Shen Jin, kera iblis emas gelap, berkata, hanya Bing Xinlian yang dapat mengangkat mantra Bingsha. Xiao Yu tertawa, setetes darah Phoenix yang terbangun. Tidak mungkin, tidak mungkin. Zheng Lianqin dan 4 master lainnya yang datang ke pesta Zheng Xiao semuanya berseru. Rao adalah bahwa keadaan pikiran mereka telah sangat solid. Mereka dapat mendengar setetes darah Phoenix yang terbangun, dan mereka masih terkejut. Mereka belum menstabilkan pikiran mereka. Itu menunjukkan betapa jerah darah Phoenix yang terbangun. Raja Kera, apakah kau percaya ini? Teriak Zheng Lianqin. Raja Iblis Emas Gelap sama sekali tidak menghiraukannya, memejamkan matanya sedikit, lalu membukanya lagi, dan kemudian melihat seberkas cahaya bersinar menembus langit dan langit, ribuan mil melintasi es dan salju. Kewaskitaan. Xiao Yu mendengar bisikan Qin Kang Jin dari belakang. Bahkan dia sendiri cukup terkejut. Kera iblis emas gelap ini benar-benar bukan Warcraft biasa. Dia benar-benar memiliki cara legendaris, dan melihat ribuan mil sekilas, semuanya tidak dapat dihindari. Wanita itu memang membangkitkan darah Phoenix. Raja Iblis Emas Gelap berkata, seseorang di kota sucimu benar-benar telah membangkitkan darah Phoenix. Zheng Lianqin berkata, membangkitkan darah Phoenix, dia tidak dibatasi oleh segel raja segala raja, apalagi menjadi kaisar perang. Xiao Yu mencibir, jadi aku bilang kamu Zheng Xiao dan kota Shenwu akan binasa di tanganku. Xiao Chenyun dari keluarga Xiao berkata, kalau begitu bunuh kamu dulu, lalu bunuh gadis Phoenix. Dengan sedikit senyum pada Xiao Chenyun, Xiao Yu menoleh ke Raja Iblis Emas Gelap, kera iblis senior, aku ingin membangkitkan setetes darah Phoenix tidak hanya untuk menghilangkan mantra es, tetapi juga untuk meningkatkanmu, jadi aku berharap untuk bekerja sama denganmu. Bergabung untuk membunuh keempat orang ini di sini 4 master, 3 raja teratas, 10 raja teratas, kekuatan seperti itu, bahkan jika mereka didukung oleh beberapa naga, bahkan jika mereka bergabung dengan bencana alam, bahkan jika ada kekuatan tersembunyi, jika mereka berempat terbunuh lagi, itu pasti pukulan fatal bagi Zheng Xiao. Mereka tidak mampu membayar begitu banyak orang kuat. Terutama puncak 3 raja perang dunia. Dalam kasus hanya 2 atau 3 kaisar kuasi tempur, ini adalah kekuatan terkuat, dan jumlahnya terbatas, dan kehilangan 3. Xiao Yu percaya bahwa kekuatan Zheng Xiao telah turun tajam setidaknya 5/5. 1 atau bahkan lebih. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan seperti itu? 4 master akan membunuh. Terlepas dari puncak tingkat panglima perang di sampingmu, 2 lainnya terlalu buruk, dan bagaimana aku bisa mempercayaimu? Shen Jin, kera iblis emas gelap. Xiao Yu diam-diam berkata bahwa dia benar-benar menemukan 3 Liu Jie. Aku bisa segera memobilisasi 5 master tingkat atas dari level raja pertempuran, pertama-tama menahan mereka, dan para senior kera iblis melepaskan diri, memegang teratai hati es, dan kemudian bergabung dalam pertempuran. Pada saat itu, para senior kera iblis bertukar dengan kita dengan teratai hati es. Bagaimana dengan ini? Xiao Yu berkata, baiklah, Raja Iblis Emas Gelap senang. Raja Kera, jangan takut mereka akan ramai pada saat itu, bukankah kamu lawan? Zheng Lianqin berteriak. Xiao Yu dengan sinis berkata, apakah kamu belum tahu bahwa pendahulu kera iblis bukanlah raja puncak biasa dari raja perang? Bahkan jika kita memiliki banyak orang, begitu dia mengangkat kutukan jahat es, jika dia ingin pergi, aku khawatir dia akan menjadi kaisar perang semu. Mungkin tidak dapat menghentikannya. Setelah berbicara, tidak lagi peduli dengan Zheng Lianqin, dia diam-diam mundur. Bersembunyi kembali ke kejauhan, segera nyalakan mantra teleportasi titik tetap dan kirimkan pesan lagi. Kali ini, kecepatannya lebih cepat. Hanya dalam waktu 10 detik,
4 orang keluar dari mantra teleportasi titik tetap, dan semuanya adalah Raja Pejuang. Mereka berasal dari keluarga Wang, keluarga Xing, klan raksasa, dan klan setan malam. Dengan Liu Jie dari keluarga Liu, dapat dikatakan bahwa 5 kekuatan terkuat di kota suci telah mengirimkan seorang yang kuat di puncak tingkat Raja Pertempuran. Xiao Yu mengatakan hal-hal itu dengan singkat, dan akhirnya berkata, 4 senior, pastikan untuk membunuh Zheng Lianqin dan keempatnya. Begitu mereka pergi, saya khawatir mereka akan menyimpulkan keberadaan mantra teleportasi titik tetap. Semua upaya saya sebelumnya mungkin sia-sia. Petik 2. Jika ada bantuan dari kera iblis emas gelap, mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri. Master tingkat raksasa dari Raja Pejuang berkata dengan percaya diri. Xiao Yu tertawa, oke, ayo kita lakukan. Puncak dari 4 pertempuran besar sedang meningkat. Liu Jie juga terbang keluar dari kegelapan, sehingga 5 raja teratas dari Perang Dunia II menembak pada saat yang sama, menghubungkan keempat tuan dengan Raja Iblis Emas Gelap, dan mengepung mereka bersama-sama. Kamu memiliki susunan teleportasi. Raja Iblis Emas Gelap berkata. Xiao Yu tertawa, tepat sekali. Dia mengulurkan tangan dan menunjuk Bing Xinlian, saya melihat bahwa Bing Xinlian akan membutuhkan waktu untuk pulih. Apakah para pendahulu kera terlebih dahulu membunuh atau membunuh mereka terlebih dahulu? Penjaga, baiklah, kalau begitu tolong minta kera iblis senior untuk pergi terlebih dahulu. Omong-omong, bawa keluar 10 tuan tingkat raja, orang ini seharusnya tidak mengganggunya di dalam. Xiao Yu tertawa, seorang pembangkit tenaga listrik puncak tingkat raja 10 tampaknya tidak berpengaruh dalam pertempuran negara puncak tingkat raja. Tetapi siapa yang tahu apakah dia memiliki keterampilan rahasia khusus. Raja Iblis Emas Gelap segera menembakkan cahaya dingin yang dingin dengan matanya, menatap orang kuat puncak tingkat Raja 10, melangkah maju, keluar. Zheng Lianqin dan 3 raja teratas lainnya tidak takut untuk campur tangan. Selama mereka bergerak sedikit, mereka akan segera diserang oleh 5 master seperti Liu Jie. Namun, sebelum Raja Iblis Emas Gelap melarikan diri, dia takut mereka juga akan menembak. 3 hingga 6 itu, ketika Raja Iblis Emas Gelap ini jelas lebih kuat dari Raja Panglima Perang biasa, itu benar-benar situasi yang harus mati, jadi Anda hanya bisa melihat mata Anda sendiri. Darah yang menyembur keluar karena terkejut. Begitu 10 master teratas meninggalkan lingkaran pertempuran, Raja Senjata Qin Kangjin, yang bersembunyi dalam kegelapan, segera menembak. Seperti yang diakui oleh salah satu dari 10 master tingkat 10 teratas, mampu menyegel raja berarti bahwa Qin Kangjin adalah puncak 10 raja, dan telah mencapai titik menerobos raja perang kapan saja. Dia bukan master puncak 10 raja biasa. Mampu bertarung. Jika senjata mati, senjata manusia akan membunuh masa lalu. 10 master puncak, tingkat raja tidak akan ditangkap, meskipun mereka terluka, mereka juga menembak. Keduanya saling berbalik dan saling berhenti tanpa menunggu stabilitas orang tersebut. Xing Luo juga menembak. Xing Luo dan Qin Kangjin bergabung bersama dalam 10 raja teratas, dan tiba-tiba orang ini jatuh ke dalam kepasifan yang ekstrim. Pembunuhan itu dikalahkan, dan bahkan Xiao Yu dapat melihat bahwa orang ini tidak melarikan diri, dan dapat bertahan selama 3 jam tanpa menjadi pembunuhan sudah cukup bagus. Pembunuhan sengit mereka dengan cepat meninggalkan tempat ini, dan mereka bertarung dengan sengit di ketinggian ratusan meter. 5 tuan Liu Jie juga masing-masing mengeluarkan senjata mereka. Pertarungan paling sengit akan segera meletus. Raja Iblis Emas Gelap berjalan cepat ke arah Bing Xinlian. Baginya, melindungi Bing Xinlian adalah kuncinya. Hanya menguasai Bing Xinlian yang dapat menjamin bahwa ia tidak akan terbunuh oleh kutukan sihir Bingxia. Di hadapan kehidupan, yang lainnya malu. Raja Iblis Emas Gelap dengan cepat datang ke daerah tempat Bing Xinlian berada. Ada juga lingkaran sihir di sini. Xiao Yu tampak seolah-olah itu diatur oleh Raja Iblis Emas Gelap untuk melindungi Bing Xinlian dari Zheng Lianqin dan yang lainnya. Selama perang, akibatnya kekuatannya menyakitkan. Ini bahkan lebih mengejutkan Xiao Yu. Warcraft yang tampaknya menjadi kaisar tempur semu, tidak hanya memiliki sihir kuno kewaskitaan, tetapi juga memahami sihir, bukan sihir yang unik untuk Warcraft, dan juga dapat mengatur susunan mantra. Ini adalah pemikiran yang terlalu normal. Tentu saja, sihir emas gelap jika Anda memiliki keadaan raja keras seperti itu, tidak terlalu sulit untuk menerimanya. Sungguh menakjubkan. Terputus.
Saat Dark Gold Demon King menginjak lingkaran sihir tempat Ice Heart Lotus berada, tiba-tiba, cahaya putih dingin terbang keluar dari salju, dan tenggelam ke dalam tubuh Dark Gold Demon King. Raungan tiba-tiba keluar dari mulut Dark Gold Demon King, dan terlihat bahwa seluruh tubuhnya dengan cepat diselimuti lapisan tulang putih dingin, membungkusnya, dan itu menjadi patung es dalam sekejap. Raungan, Dark Gold Demon King meraung, patung esnya meledak, keluar. Awan Jiuxiao pecah, seluruh gunung Qianshui bergetar karenanya, dan orang kuat puncak tingkat raja berkekuatan 8 yang sedang ditarik tidak melakukan apapun. Haha, dalam tawa cekikikan, sesosok melesat dari kejauhan. Orang ini juga terlihat seperti berusia 30-an. Raja Iblis Emas Gelap, kau adalah hadiah dari ayahku untukku yang memasuki Raja ke-10. Mengapa kau harus menolak? Kutukan es yang kau miliki, telah direformasi setelah puluhan ribu tahun penelitian oleh Protos es dan salju milikku. Kekuatannya lebih kuat, dan Bing Xinlian tidak dapat menyelamatkan hidupmu, jadilah hewan peliharaan ajaib Sue Jianku. Kemunculan yang tiba-tiba ini membuat Xiao Yu dan yang lainnya terkejut dan hampir sepenuhnya mengacaukan rencana Xiao Yu. Dia menatap dingin dan mengedipkan mata pada Liu Jie dan 5 raja teratas lainnya dari Perang Dunia II. Mereka siap untuk memulai. Khawatir tentang keselamatannya, dia masih memiliki trik untuk menghadapi 10 raja. Sue, Zheng Lianqin hendak berbicara, dan Liu Jie tiba-tiba menembak. Kali ini, segera menyebabkan kekacauan dari para master puncak tingkat raja tingkat 8, dan pertempuran segera dimulai. Pertempuran ke-8 dari perang puncak tingkat raja yang kuat, yang dapat menghancurkan dunia, tetapi untungnya, pemimpinnya adalah Liu Jie dan 5 orang lainnya. Kekuatan mereka menempati keunggulan absolut, ditambah Zheng Lianqin dan 3 orang lainnya juga bertarung dengan Raja Iblis Emas Gelap di lapangan, lebih atau kurang terluka, secara alami lebih pasif, dipimpin oleh Liu Jie dan 5 orang lainnya untuk meninggalkan Gunung Qianshui, langsung ke langit, dan melancarkan pembunuhan yang mengerikan di ketinggian puluhan ribu meter. Melirik ke langit, Sue Jian tersenyum dan menatap Xiao Yu. Xiao Yu, benar. Apakah kau mengenaliku? Xiao Yu mengangkat alisnya. Tentu saja, tiran pisau, tanyakan ke seluruh benua, ditambah Shanghai, siapa yang belum melihatnya. Semua orang di ASN Snow Protoss pernah melewati potretmu sekali. Sue Jian menatap Xiao Yu, kau tidak mudah. Itu bisa membuat protagonis dewaku begitu memperhatikan, tetapi sayangnya, di mataku, Sue Jian, kau hanya rata-rata, dibandingkan denganku, terlalu jauh, ambil kepalamu. Mungkin yang disebut kota suci juga itu rusak. Xiao Yu mengerutkan kening. Kesombongan pria ini berasal dari tulang, seolah-olah lahir, yaitu, sejak lahir, ia mulai memiliki kesombongan seperti itu, kesombongan yang unggul. Banyak orang akan membunuhku, tetapi mereka semua mati. Xiao Yu mencibir. Apakah kau ingin aku bertanya siapa yang kau bunuh? Oh, kau menunda waktu. Aku berharap 2 Master 10 besar dapat membunuh Master keluarga Zheng. Sue Jian berkata sambil tersenyum. Waktu tunda, Xiao Yu mencibir diam-diam. Sue Jian berpikir bahwa ini bisa dimengerti. Bagaimanapun, dia berada di level bawahan level Raja Surgawi, dan dia terlalu jauh dari level 10 Raja. Secara alami, dia membutuhkan bantuan orang luar. Namun, dia memiliki badai psikis, itu juga rahasia, yang dapat memberi Sue Jian pukulan fatal. Sue Jian, lapisan es mengembun lagi pada kera iblis emas gelap, dan itu hancur lagi dengan kekuatan, siapa ayahmu? Sue Jian tertawa, Raja Iblis Emas Gelap yang dapat membangkitkan darah Kaisar Kera Kuno, tentu saja, hanya ayahku, kepala Protoss Frost dan Salju, yang bisa menyalahkanmu. Petik 2, Sue Lai, Raja Iblis Emas Gelap berbisik. Apakah Iblis Senior mengenali Sue Lai? Xiao Yu bertanya. Raja Iblis Emas Gelap Leng Heng berkata, tentu saja, aku tahu bahwa 500 tahun yang lalu, Protoss Es dan Salju mengangkat segel dengan bencana itu, dan aku bertemu mereka. Sue Lai juga mengundangku untuk menjadi binatang pelindung Protoss Es dan Salju. Bercanda, aku adalah leluhur Kera Kuno, bagaimana aku bisa menjadi binatang pelindung Protoss Es dan Salju yang jatuh ini? Sue Jian tertawa, jadi kamu akan berkonspirasi? Kamu hanya bisa direduksi menjadi hewan peliharaan sihirku. Tentu saja, aku juga akan menjadi patriark Protoss Es dan Salju, dan statusmu akan ditingkatkan. Aku akan membunuhmu. Raja Iblis Emas Gelap sangat marah, dan akan sangat marah saat itu dimulai.
Raung. Tetapi begitu dia menggunakan kekuatannya, dia merasa seluruh tubuhnya terkoyak, dan dia jatuh ke tanah dengan rasa sakit, dan tubuhnya membeku dalam lapisan dingin lagi. Sue Jian tertawa, jangan repot-repot memikirkannya. Kutukan Bingsha telah berubah. Kamu tidak setuju bahwa tidak mungkin menjadi hewan peliharaan ajaibku. Kutukan itu hanya dapat dibekukan dan menghabiskan kekuatanmu sampai kekuatan spiritual dan kekuatanmu telah berkurang tajam ke tingkat Raja Surgawi. Pada saat itu, jika kamu tidak setuju, kamu hanya dapat dipaksa menjadi hewan peliharaan ajaibku, haha. Sialan, Raja Iblis Emas Gelap sangat marah. Sue Jian tertawa keras. Apakah kamu sudah cukup tertawa? Xiao Yu berkata dengan ringan. Oh, omong-omong, ada sampah lain yang menunggu untuk aku bersihkan. Sue Jian berkata sambil tersenyum. Sampah. Xiao Yu menyipitkan mata dan menatap Sue Jian. Tunggu sebentar, aku akan mencabik-cabik harimau tersenyummu menjadi berkeping-keping seperti sampah. Sue Jian masih tersenyum, tetapi ada pembunuh di matanya. Kamu, itu terlalu jauh. Kemudian dia meledak dalam momentum yang mencengangkan dan menembak Xiao Yu. Menjauh, wajahnya dengan senyum sempit juga dengan cepat membesar. Sebuah tangan terentang di udara, dan kekuatan agung melonjak keluar, membentuk telapak tangan besar dengan ketinggian langit, berukuran 10 meter, dan menamparkan Xiao Yu. Rahasia, Badai Roh. Xiao Yu menghadapi 10 Raja Wu Yuanshan sekali dan tahu bahwa celahnya sangat besar, jadi dia mampu melawan kekuatan mental dari 10 Raja Master. Kekuatan mental yang agung itu terkondensasi menjadi badai, menyapu dunia. Dalam 100 meter dari penyebaran, semua adalah kekuatan spiritual Xiao Yu yang luas dan tak terbatas, yang bergetar dengan hukum yang berbeda, membentuk badai mental yang tak terlihat, yang sekuat Raja Iblis Emas Gelap, yang semuanya menunjukkan kejutan, apalagi Sue Jian telah pergi, dan dia masih di udara seolah-olah dia telah diperbaiki. Senyum di wajah Sue Jian kaku, tetapi di matanya ada kengerian, dan ada ketakutan yang mendalam. Badai mental menyapu semuanya. Kekuatan mengerikan yang tak terlihat itu meledak seketika. Ledakan, kerusuhan kekuatan tak kasat mata, Sue Jian segera memantul keluar seperti peluru yang dibombardir. Panggil, kekuatan mental Xiao Yu juga terkuras sekaligus, dan seluruh orang itu tampak terpuruk. Tetapi fitur terbesar dari keterampilan rahasia badai mental adalah bahwa ia tidak akan menghabiskan semangat juang, sehingga kekuatannya masih tetap di puncak, dan ia tidak berhenti sama sekali, dan segera membunuhnya. Pisau Raja Bulan muncul di tangannya, dan di udara yang menghadap Sue Jian adalah War Dragon Break yang ganas. Boom! Kekuatan ganas itu langsung menelan Sue Jian. Apa? Sue Jian juga meraung dengan keras, dan lingkaran cahaya putih beku meletus di tubuhnya. Menyelimutinya, itu adalah pelindung mantra. Oh, kekuatan besar menghantamnya dan tidak menghancurkan pelindung mantranya, tetapi juga menerbangkannya ke tanah ratusan meter jauhnya. Melihat ini, Xiao Yu mengambil pisau bulan untuk mengejar dan membunuhnya. Bum bum bum, tepat pada saat itu, Gunung Qiansui runtuh. Bing Xinlian itu juga jatuh. Bing Xinlian, teriak Raja Iblis Emas Gelap dengan cemas. Xiao Yu melirik Sue Jian yang sedang bergegas pergi, lalu menatap Bing Xinlian, dan menghela napas, hanya untuk membiarkan Sue Jian melarikan diri. Untungnya, dia tidak tahu keberadaan kutukan teleportasi titik tetap. Lagi pula, jika dia datang lebih awal, pasti akan ditemukan oleh Raja Iblis Emas Gelap dan banyak pembangkit tenaga puncak tingkat raja lainnya. Bing Xinlian berhubungan dengan Ratu Jahat Guningsing dan Raja Iblis Emas Gelap. Jelas, mereka lebih penting daripada Sue Jian, seorang Master 10 Raja. Oh, Xiao Yu juga harus berbalik dan bergegas ke Qiansuesan yang runtuh, dan kekuatan tubuhnya meledakkan batu-batu yang runtuh, dan tangannya meraih lotus hati es. Hah, tepat ketika Xiao Yu hendak menangkap Bing Xinlian, dia mencium napas kehidupan yang sangat kuat, dan konsentrasinya begitu kuat sehingga Xiao Yu tahu bahwa kecurigaan itu dilepaskan oleh Raja Hati Surgawi atau Raja Penjara Surgawi. Dia menyalin Bing Xinlian di tangannya. Pada saat yang sama, sosok besar jatuh dari sisinya. Dia adalah Raja Iblis Emas Gelap, dan tubuhnya membeku dari waktu ke waktu. Boom! Raja Iblis Emas Gelap pertama kali menyentuh tanah. Xiao Yu mengikutinya. Di bawah ini adalah perut gunung yang sangat besar, bahkan jika puncak gunung Qiansui runtuh, sejumlah besar megalit dan salju belum menumpuk. Tepat di depan, ada kolam kecil dengan cairan hijau yang memancarkan napas kehidupan yang kuat,
dan di dalamnya ada teratai besar dengan diameter 1 meter. Teratai ini memancarkan jejak dingin, seolah-olah membeku. Rata-rata, sangat cerah, dan ada seorang lelaki tua berambut putih duduk di atasnya. Sue Tian bertanya, seru Raja Iblis Emas Gelap saat melihat lelaki tua itu berkata tanpa berpikir. Xiao Yu berkata, siapa yang Sue Tian tanyakan? Raja Iblis Emas Gelap Sen melantunkan, Patriark Protos Beku, Panglima Perang Kuasi, 500 tahun yang lalu, Protos Beku dapat membuka segel, terutama olehnya. Sue Tian bertanya, tingkat Kaisar. Leluhur Protos Beku, informasi yang sangat sedikit, tetapi mengungkap identitas mengerikan lelaki tua yang duduk di atas teratai di ujung ini, dan memiliki kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Dia seharusnya masih menekan luka-luka yang dia buka segelnya secara paksa 500 tahun yang lalu. Dia sedang menyembuhkan, dan dia akan membunuhnya, jika tidak akan ada kesempatan. Dengan cairan dalam napas kehidupan, dia segera memahami tujuan pertanyaan Sue Tian, dan segera minum untuk Xiao Yu. Xiao Yu juga merasa aneh. Sue Tian bertanya apa yang sedang dia lakukan. Tetapi memikirkan 500 tahun yang lalu bahwa Raja Iblis Emas Gelap mengatakan bahwa protos es dan salju dapat mengangkat segel dan mengandalkannya, mereka menebak tujuan Sue Tianwen bersembunyi di sini. Panggil, Xiao Yu hampir menjabat tangannya dan menembakkan pisau terbang Xing Yue. Baginya, itu masih aman. Mari kita uji dengan pedang terbang Xing Yue terlebih dahulu. Sikat, mata Sue Tianwen tiba-tiba terbuka, seolah-olah kilatan petir telah lewat. Xiao Yu tidak dapat menahan diri untuk menutup matanya dan mundur setengah langkah. Mata itu terlalu terang, terlalu menyilaukan. Tidak ada sedikit pun gerakan tubuhnya, jadi dia duduk di atas teratai, matanya terfokus pada pisau terbang bintang bulan, dan penampilannya tidak berubah sama sekali. Saat Xing Yue Fei Dao mengenainya, teratai yang duduk tiba-tiba mengeluarkan napas dingin, dan sebuah topeng muncul dari udara tipis, menyelimuti Sue Tianwen. Kapan? Pisau terbang Xing Yue terpental, setan bunga, Xiao Yu dan kera iblis emas gelap gemetar pada saat yang sama. Setan bunga seperti Raja Kayu Penjara Surgawi dan Raja Kayu Hati Surgawi. Itu hanya beberapa bunga langka yang memiliki pikiran mereka sendiri dan dapat bertarung. Begitu ya, pantas saja Bing Xinlian akan lahir. Perasaan itu hanya akan muncul ketika iblis bunga menyeduh terlalu banyak air kehidupan, dan kamu Sue Tianwen mengendalikan iblis bunga dan menggunakannya untuk memulihkan 500 luka yang dideritanya tahun lalu. Shen Jin, Raja Iblis Emas Gelap, kamu mengangkat segel protos es dan salju, kamu telah menahan sebagian besar kekuatan segel, jadi kamu belum pulih dalam 500 tahun. Petik 2, Sue Tian bertanya dengan dingin menatap Raja Iblis Emas Gelap, dan tidak menjawab. Potong tangkai bunga iblis bunga, potong vitalitasnya. Raja Iblis Emas Gelap bernyanyi. Tepat di pikiranku, Xiao Yu juga menemukan sesuatu yang salah. Rupanya, Sue Tianwen telah mencapai saat kritis, atau dia telah mencapai titik di mana dia dapat menekan luka yang dideritanya 500 tahun yang lalu. Bagaimana Xiao Yu bisa membiarkannya pulih? Meskipun keluarga Wu menghancurkan keluarga Han, mereka bisa mendapatkan dukungan dari protos es dan salju. Kekuatan keluarga Wu tidak berkurang, tetapi telah meningkat pesat. Jika ada kaisar perang semu lainnya yang duduk di kota, saya khawatir keluarga Wu akan menjadi yang terkuat dari ketiga pihak, jadi cara terbaik Xiao Yu adalah membunuhnya. Siu siu siu, 3 pedang terbang Xing Yue ditembakkan. Pada pukul 3, Hang Wang menembaki lotus yang tidak terlihat terlalu kuat, sementara Xiao Yu menanamkan pertarungan yang mengerikan dengan pisau bulan, dan juga membunuhnya. Sue Tian bertanya hanya menatap dengan dingin. Dia tidak pernah melakukan apapun. Ketiga pedang terbang Xing Yue semuanya menembak jalur bunga lotus, tetapi tidak berpengaruh. Sebagai senjata suci, pedang terbang Xing Yue yang tajam tidak berpengaruh padanya. Perisai yang rusak, Xiao Yu juga mengangkat pisau Monfal. Pada tingkat ketajaman, meteor bulan bisa disebut horor. Saya khawatir hanya pedang ilahi yang dapat dibandingkan dengannya. Ditambah dengan perisai khusus dan perisai yang digunakan untuk menghancurkan pertahanan, itu luar biasa. Pisau itu terbelah lagi, tetapi memotong batangnya, Xiao Yu merasa seolah-olah dia telah membelah celah dengan kekuatan blokade yang mengerikan, dan kekuatan yang dahsyat meledak dengan ganas dari batangnya. Oh, Xiao Yu merasa lengannya mati rasa, dan tangannya dikirim. Untuk pertama kalinya dalam bulan itu, pisau meteorit itu terguncang keluar dari tangannya.
Dia juga merasakan kegelapan di depan matanya, tenggorokannya manis, dan panah darah disemprotkan keluar dari mulutnya. Terbang keluar, menabrak dinding gunung dengan keras, Xiao Yu menyeringai kesakitan. Dia melihat ke arah Lotus dan berkata, level iblis ini terlalu tinggi, setidaknya itu adalah Raja ke-10. Aku tidak bisa menahannya sama sekali, dan aku tidak bisa menyakitinya. Aku datang, raung kera iblis emas gelap. Namun, begitu dia berdiri, dia merasa tubuhnya lunak, dan jatuh lagi, dan kekuatan beku keluar lagi darinya, membekukannya. Kemudian Raja Iblis Emas Gelap sekali lagi menghancurkan kekuatan beku itu. Biarkan aku memanggil seorang master. Xiao Yu menyalakan mantra teleportasi titik tetap lagi, dan formasi mantra emas muncul di depannya. Sue Tian, yang tidak pernah mengubah ekspresinya, bertanya bahwa wajahnya akhirnya berubah. Mengirim mantra pada titik tetap, tentu saja dia mengenalinya. Xiao Yu mengeluarkan pena dan kertas, dengan cepat menulis catatan, dan mengirimkannya. Segera setelah itu, saya melihat bahwa mantra teleportasi titik tetap sekali lagi bersinar dengan cahaya Jin Cancan. Sosok yang menawan muncul di hadapan Xiao Yu, dan itu adalah Yun Mengyao. Meng Yao, Xiao Yu berkata tiba-tiba, perang sudah dimulai di sana. Protos es dan salju telah bergabung dalam pertempuran. Pertempuran itu sangat sengit. Aku tidak bisa mengeluarkan tenaga apapun. Aku masih menginginkan seseorang, kata Yun Mengyao. Xiao Yu berkata, ups, mereka masih bertarung dengan sengit. Mereka tidak bisa menarik diri dari kehidupan mereka sama sekali. Lebih baik mengundang para senior dari zaman es. Dia telah mengambil langkah kecil ke ranah kaisar pertempuran. Zheng Lianqin dan yang lainnya bergegas keluar dari kota Shenwu untuk membantu. Yun Mengyao menatap Sue Tian dan bertanya bahwa wajah cantiknya berangsur-angsur memudar. Aku khawatir sudah terlambat. Dia melakukan ini, melawan langit untuk membunuh mantra. Ini saat terakhir. Terkutuklah kutukan yang menentang kehidupan. Raja Iblis Emas Gelap ngeri. Mantra melawan langit adalah mantra super yang diperbaiki oleh kaisar kuno hingga tingkat yang tak terbayangkan lebih dari 100 tahun setelah ia menjadi kaisar. Mereka yang tidak tahu berapa tahun setelah kematian akan dibangkitkan melalui kutukan yang menentang kehidupan, sehingga dunia tidak dapat ditoleransi. Setiap kali dilemparkan, itu akan menyebabkan surga menjatuhkan kekuatan teroris untuk menghukumnya karena melanggar hukum hidup dan mati. Ternyata dia fana 500 tahun yang lalu, kata Xiao Yu. Hanya ketika dia bertemu iblis bunga ini, dia memberinya secercah vitalitas. Dia menangkap vitalitas besar yang dibawa oleh iblis bunga itu sendiri melalui kutukan anti kehidupan. Kata kera iblis emas gelap. Yun Mengyao berkata, untuk menghancurkan, itu adalah untuk memotong kesempatannya untuk merebut air kehidupan melalui iblis bunga. Perhatikan baik-baik, batang bunga menyerap air kehidupan. Ketika dia benar-benar menyerap air kehidupan, maka itu adalah dia ketika Anda pulih sepenuhnya. Petik 2. Setelah apa yang dia katakan, Xiao Yu melihat lebih dekat dan itu benar. Air yang menghancurkan kehidupan, kata Xiao Yu dengan suara yang dalam. Kecuali jika ada api aneh atau air aneh, dan kengerian itu ada pada level burung murai emas tertinggi, dendam tidak berlaku, dan penghancuran kolam tidak ada gunanya. Batang bunga telah mengendalikan air kehidupan dan tidak akan menyebabkannya runtuh. Yun Mengyao tersenyum pahit. Raja Iblis Emas Gelap berkata, apakah tidak ada cara? Yun Mengyao tersenyum pahit, mungkin dua senior di Raja Kayu Tianlou dan Raja Kayu Tianxin masih punya cara. Bahkan Kaisar Perang Semu mungkin sulit untuk menghentikannya. Sue Tianwen, yang belum pernah berbicara, tiba-tiba tersenyum, gadis kecil, sepertinya kamu tahu sangat sedikit, Kaisar Pertempuran Semu. Kecuali jika itu lebih kuat dari Kaisar Pertempuran Semuku, begitu aku memotong batang bunga, maka aku akan Anda dapat mengambil vitalitasnya melalui mantra anti surga. Apakah ada Kaisar Perang Semu yang lebih dariku di dunia ini? Petik 2. Aku tidak percaya. Raja Iblis Emas Gelap meraung. Jika demikian, mengapa dia harus menggunakan kekuatan iblis untuk melawan pedang terbang? Menurutku itu bukan kekuatan monster bunga yang dia kendalikan sekarang, tetapi itu seharusnya sama dengan kutukan es di dalam dirimu. Itu ditetapkan oleh mantra 500 tahun yang lalu. Setelah diserang, itu akan mempertahankan dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia menangkap vitalitas Huayin, bukan kekuatan Huayin, jadi kekuatan ini dipinjam olehnya. Diperkirakan dia tidak mengetahui hegemoni mantra anti surga sebelum dia mengucapkannya.
Untungnya, ini masalahnya. Kalau tidak, aku hanya memperkirakan bahwa aku memotong batang bunga dan aku sudah selesai. Xiaoyu berkata, hanya saja kita menyerah saja dan biarkan dia mengembalikan kaisar perang semu. Petik 2. Yun Mengyao berkata, kita tidak perlu mengambil risiko. Sejauh yang aku tahu, kutukan anti pembunuhan tampaknya memiliki narasi ini, tetapi yang kulihat hanyalah sebuah rintisan, hanya beberapa kata, tidak semuanya. Apakah dia membiarkannya pulih? Kata Raja Iblis Emas Gelap, begitu Suetian meminta untuk pulih, akan sulit baginya untuk membalas dendam pada Suelai. Sangat menyedihkan bahwa Suelai begitu dendam sehingga Raja Kera Emas Gelap melepaskan kebenciannya, dan itu lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Itu mungkin tidak begitu. Xiaoyu menyipitkan matanya. Yun Mengyao berkata, apa yang kamu pikirkan? Xiaoyu berkata, kamu mengatakan bahwa mungkin ada cara bagi Raja Kayu Surgawi dan Raja Kayu Surgawi. Ya, tapi mungkin, tetapi kedua senior itu sedang bertarung sekarang, terjerat oleh yang lain, dan tidak bisa keluar sama sekali. Kata Yun Mengyao tertekan. Xiaoyu mencibir, mungkin aku punya cara. Dia berkata, dan mengeluarkan pedang guntur yang sudah lama tidak digunakan. Yun Mengyao, yang hendak menyerah, segera menyorotkan matanya dan menatap pola pada guntur Ling Xuanbing, yang persis Zijin Zun Wanglong, makhluk yang sangat istimewa. Karena seni bela diri dari keluarga Raja Tentara Bayaran, ia memiliki kemungkinan untuk eksis. Karena darah dari banyak Warcraft top dan kekuatan hidup yang disumbangkan oleh Raja Hati, ia dapat membentuk jiwa naga permanen ke-10 baru dalam sejarah ras naga, tetapi itu juga hanya jiwa naga. Ada 2 poin penting lainnya untuk kelahiran sejati. Yang pertama adalah vitalitas. Meskipun memiliki vitalitas yang dianugerahkan oleh Raja Hati Surgawi, itu hanya membuat Zijin Zun Wanglong membentuk jiwa naga. Untuk benar-benar tumbuh menjadi Zijin Zun Wanglong, Anda harus memiliki vitalitas yang cocok dengan naga suci. Yang kedua adalah tubuh, fisik. Zijin Zun Wanglong hanyalah jiwa, merupakan kesulitan terbesar untuk memiliki tubuh yang cocok. Itu terlalu langka untuk tubuh naga suci. Saya khawatir itu sulit ditemukan di zaman kuno. Belum lagi darah ini disegel oleh Raja Kali. Tetapi jika kita mengatakan vitalitas, maka air kehidupan benar dan salah. Xiaoyu mengangkat Lei Ling Xuanbing dengan backhand dan melemparkannya ke kolam. Oh! Pola Zijin Zun Wanglong segera mekar dengan sentuhan kecemerlangan ungu emas, seolah-olah dibangkitkan. Cahaya listrik ungu, api membumbung tinggi, dan bahkan mengeluarkan nyanyian naga yang bersemangat. Rusak, merasakan keberadaan Zijin Zun Wanglong, Sue Tianwen akhirnya menunjukkan keterkejutan, dan sedikit ketakutan melintas. Batang bunga yang menarik air kehidupan tiba-tiba berhenti, dan pada gilirannya melepaskan gelombang kekuatan yang mengerikan. Xiaoyu mengambil pisau bulan dan berencana untuk menyerang Sue Tianwen, membuatnya tidak dapat menghalangi. Aoyu, serahkan pada kami. Minuman rendah datang dari atas. Tetapi melihat Xing Luo dan Qin Kangjin bergegas turun dari ketinggian, dan mereka juga memiliki beberapa luka di tubuh mereka, jelas membutuhkan biaya untuk membunuh 10 raja teratas dari keluarga Zeng, tetapi itu tidak masalah, bagaimanapun juga anggur impian telah populer di kota suci, dan identitas mereka secara alami memiliki banyak. Oke, mari kita bertarung bersama. Xiaoyu tertawa. Dia tiba-tiba menembak, bertindak seperti cahaya, mengejar Lei Ling Xuanbing yang terbang, meraih, dan pria itu bergegas maju dengan pisau, sementara Xing Luo dan Qin Kangjin bergegas melindungi Xiaoyu dari kiri dan kanan. Ketiganya bergabung. 2 senior, Sue Tianwen hanya dapat menggunakan kekuatan Huayin. Huayin ini hanya tingkat 10 raja, tidak dapat mengancammu, keluarlah sekuat tenaga, tidak perlu menahan. Kata Xiaoyu, haha, begitulah, itu mudah. Xing Luo tertawa, dia tidak menggunakan senjata apapun dan meraih tangan kanannya ke depan. Sedikit cahaya bintang tersebar dari tangannya, seolah-olah tangan ini mencengkeram langit berbintang, menyebabkan cahaya bintang yang tak berujung itu tersebar ke segala arah dan mengguncang bintang-bintang yang tak berujung itu. Baru saja menangkapnya, oh! Kekuatan yang melindungi Sue Tianwen muncul retakan yang tak terhitung jumlahnya pada saat itu, dan ada banyak tanda-tanda meledak. Berkibar, tombak Qin Kangjin muncul. Dia berbeda dari Xing Luo. Dia adalah puncak 10 raja, jarak dari raja pertempuran, yang jauh lebih kuat daripada iblis bunga. Satu tembakan mengenai tempat Xing Luo mengenai. Oh,
Pertahanan yang dibentuk oleh kekuatan iblis bunga itu langsung meledak, tetapi tombak Qin Kangjin adalah hantaman seperti kilat dalam tren, dan Sue Tian bertanya. Jangan pukul tubuhnya, dia akan mengambil vitalitasnya. Xiao Yu minum, dia telah ditinggalkan oleh dua master tingkat 10 raja teratas, itu sudah cukup untuk menghalangi dia menggunakan kekuatan iblis bunga untuk menghentikan prajurit metal Lei Lingku. Begitu Qin Kangjin mendengar, pergelangan tangannya bergetar, ujung pistol yang menyentuh kulit Sue Tian langsung bergetar, menggosok kulitnya dan menggaruk, tanpa mengenai Sue Tian untuk bertanya. Pada saat yang sama, Lei Ling Xuanbing milik Xiao Yu juga mengambil kesempatan untuk memasukkannya ke dalam air kehidupan. Bas, kekuatan iblis bunga itu bergolak lagi, menjaga. Xing Luo dan Qin Kangjin segera bergabung untuk menyerang. Di bawah dampak kekuatan keduanya, kekuatan iblis bunga runtuh lagi. Xiao Yu menyerang dengan kecepatan penuh, dan Thunder Ling Xuanbing dimasukkan ke dalam air kehidupan. Raungan, seekor naga yin keluar dari Thunder Ling Xuanbing dengan segera. Saya melihat bahwa air, kehidupan, yang awalnya tenang dan seperti cermin, mendidih. Pola naga Zijin Zunwang pada Lei Ling Xuanbing menjadi semakin jelas. Air kehidupan menyebabkan air kehidupan di kolam turun dengan cepat, dan air yang awalnya diambil oleh Sue Tianwen melalui iblis bunga digunakan untuk mengubahnya menjadi vitalitas, tetapi sekarang dikembalikan, dan vitalitas Sue Tianwen mulai muncul. Itu hilang. Tidak mungkin. Bagaimana bisa membalikkan kutukan anti pembunuhan? Sue Tian bertanya, wajahnya berubah drastis. Bahkan Xiao Yu dan yang lainnya sedikit terkejut. Awalnya, saya hanya ingin menangkap air kehidupan melalui jiwa Zijin Zunwang Longlonglong, menghalangi pemulihan Sue Tianwen. Saya tidak mengharapkan efek seperti itu. Saya pikir ini harus dikaitkan dengan peran mantra anti kutukan. Senyum muncul di wajah cantik Yun Mengyao. Dalam sisa-sisa mantra anti kutukan yang telah saya baca, itu dicatat oleh Kaisar kuno. Niat untuk menggunakan mantra anti pembunuhan pada awalnya ditetapkan oleh para naga yang mati untuknya, karena setelah sebagian naga mati, jiwa naga tidak tersebar. Sekarang tampaknya Anda Zijin Zunwanglong harus menjadi yang paling cocok kekuatan kutukan. Petik 2. Xiao Yu tertawa keras, ini adalah kehendak Tuhan. Sue Tian bertanya, Anda pantas mendapatkan ini, 500 tahun siksaan, tetapi Zijin Zunwanglong yang menunggu. Saya tidak rela, 500 tahun rasa sakit dan penderitaan, 500 tahun penantian, tetapi sebagai gantinya, inilah hasilnya. Sue Tian bertanya matanya berwarna merah darah, membunuh langit, tubuhnya bergoyang keras, dan dia ingin menyingkirkan iblis bunga dan secara paksa mengakhiri kutukan hidupnya. Xiao Yu menggelengkan bibirnya dan berkata, meskipun aku tidak tahu persis apa mantra anti kutukan itu, kau bisa menyingkirkannya dan menghentikannya. Itu lelucon, jangan repot-repot. Sue Tian meminta untuk menggigit gigi baja, berusaha keras untuk berdiri. Tetapi begitu dewanya meninggalkan iblis bunga, tubuhnya menua dengan cepat, dan dia langsung menjadi lebih dari 100 tahun. Wajahnya yang semula kemerahan sekarang penuh dengan kerutan. Mengutuk kutukan yang menentang kehidupan. Sue Tian bertanya, Yun Mengyao berkata, ini adalah kutukan mengalahkan takdir, dan kutukan mengalahkan takdir. Sue Tian bertanya, kau menyerah. Aku tidak akan pernah mengakui kekalahan. Sue Tian bertanya tentang fluktuasi yang dahsyat dalam kekuatannya, dan matanya memancarkan cahaya dingin seperti pedang. Untuk membuka kekuatan segel Raja Es dan Salju Protos, aku membimbing 500 tahun yang lalu. Bencana melanda segel, yang menyelamatkan banyak nyawa orang di salju dan es. Kekuatan segel Raja berkurang drastis, dan kemudian dimasukkan ke dalam tubuhku. Sekarang aku ingin melihat apakah segel Raja dapat menangkal kematian langit. Untuk sesaat, hanya sesaat, kalian semua akan dikubur bersamaku. Tidak, cepatlah di depanku. Bisik Yun Mengyao, Xiao Yu, Xing Luo, dan Qin Kangjin segera melangkah mundur dan berdiri di samping Yun Mengyao dan Raja Iblis Emas Gelap. Yun Mengyao mendesak cakram mantra untuk memindahkan mereka pergi. Papap. Pada saat ini, tubuh Sue Tianwen mengeluarkan suara berderak, dan kekuatan yang kuat terpancar dari tubuhnya, yang merupakan kekuatan segel Raja Manusia. Oh, dua kekuatan tak terlihat bertabrakan di sekitar Sue Tianwen, dan kemudian Sue Tian meminta untuk berdiri, tiba-tiba terlepas dari iblis bunga, menyelidiki Xiao Yu dan yang lainnya, sambil memegang tangan kirinya ke Lei Ling Xuanbing. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu mendekat sama sekali.
Bahkan sekuat Xing Luo dan Qin Kang Jin tidak dapat menahannya. Klik, dengan sekali tarikan, susunan mantra teleportasi titik tetap yang ditembakkan dari cakram pengeja itu runtuh dan gagal. Dan kekuatan Sue Tianwen juga mencapai mereka, terputus. Lei Ling Xuanbing yang dimasukkan ke dalam air kehidupan dikunci oleh Sue Tianwen, dan perlahan-lahan terlepas dari air kehidupan. Rao adalah jiwa Zijin Zun Wanglong yang mati-matian menolak, tetapi tidak dapat mengendalikannya. Sue Tian bertanya bahwa kekuatan yang mekar di sisi lain juga menahan 4 orang Xiao Yu dan 1 binatang buas. Semua mati untukku, Sue Tian bertanya. Oh, saat itu, sebuah bola tiba-tiba terbang keluar dari cincin ruang angkasa Xiao Yu. Kabutnya kabur, raungan, sebuah lolongan harimau datang dari dalam manik-manik. Kita dapat melihat samar-samar bahwa ada harimau seputih salju di dalam bola, yang membuat raungan memekakkan telinga ke arah Sue Tianwen. Papa, kekuatan yang menahan Xiao Yu dan yang lainnya segera mulai retak. Bahkan Sue Tianwen sendiri dikejutkan oleh kekuatan yang kuat, berteriak, jatuh ke belakang, jatuh pada iblis bunga, dan tubuhnya dengan cepat menua lagi. Oh, bola harimau putih berubah menjadi aliran cahaya, langsung ke air kehidupan. Raungan, Zijin Zun Wanglong segera mengeluarkan aura naga yang bersemangat, dan kemudian orang-orang melihat bahwa air kehidupan ditelan oleh Zijin Zun Wanglong dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Tak butuh waktu lama bagi tubuh Sue Tianwen untuk berubah menjadi tengkorak, dan tak lama kemudian tengkorak itu hancur dan berubah menjadi debu, disertai dengan raungan Sue Tianwen yang tak rela bergema di dalam lereng gunung, sepenuhnya menghilang di langit dan bumi. Setan bunga juga mulai layu. Tak lama kemudian, iblis itu menghilang. Air kehidupan juga mengering, semuanya ditelan oleh Zijin Zun Wanglong. Xiao Yu melangkah maju dan mengulurkan telapak tangannya. Bola harimau putih perlahan mendarat di telapak tangannya. Harimau putih di dalamnya mengeluarkan lolongan harimau dan kemudian menghilang lagi. Kabut di dalam bola itu berkabut. Tanpa diduga, Bai Hulah yang membantu kita lolos dari malapetaka ini. Xiao Yu berkata dengan emosi. Binatang buas putih itu datang ke sini 500 tahun yang lalu, menghentikan bencana, dan Sue Tian meminta untuk membimbing bencana untuk menyerang segel orang itu. Kalau tidak, es dan salju telah sepenuhnya menjadi wilayah mati dan tidak ada kehidupan. Kata Raja Kera. Xiao Yu berkata, Kera senior, mengalaminya 500 tahun yang lalu. Raja Iblis Emas Gelap hanya mengatakan 4 kata, seumur hidup yang tak terlupakan. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Xiao Yu meraih Lei Ling Xuanbing, dan melihat bahwa Zijin Zun Wanglong di atas sudah hidup, bahkan jika itu tidak bersemangat, Zijin Zun Wanglong juga dibangkitkan, tetapi dia bebas di Lei Ling Xuanbing. Ponsel, tidak ada tubuh yang cocok untuknya sekarang, kata Xiao Yu. Tubuh ras naga sulit ditemukan, tetapi memungkinkan untuk menemukan tulang-tulang ras naga, sehingga dapat dilahirkan kembali, dan kemudian ada bantuan Raja Kayu Surgawi dan Raja Hati Kayu Surgawi untuk menjadi naga suci baru. Itu hanya masalah waktu, katanya. Xiao Yu berkata, tulang naga. Raja Iblis Emas Gelap berkata, kamu dapat menemukannya di Pulau Malaikat, di mana tulang-tulang naga paling kuat dari zaman kuno, beberapa bahkan naga yang melintasi level kaisar pertempuran, dapat memenuhi persyaratannya integrasi, diharapkan dapat menembus batasan naga suci. Petik 2. Kerumunan itu tidak dapat menahan kegembiraan. Mereka berhenti berbicara dan tidak berkata apa-apa, dan mereka melepaskan diri dari lereng gunung. Dari kejauhan aku melihat bahwa pertempuran masih berlangsung, sangat sengit, tetapi ketiga Zheng Lianqin dalam kondisi yang sangat buruk, dan mereka semua memar. Ucapkan salam kepada kelima Liu Jie, mereka dengan cepat kembali ke lembah. Kejahatan. Ketika seorang pria kering tiba di sini, Bing Hou Bing Yulian, Ling Yuner, Si Hao Guningqing dan Ratu Kupu-Kupu Yulan semuanya menatap Raja Iblis Emas Gelap dengan heran. Yulan Ruo, dengan meminjam setetes darah Phoenix yang terbangun untuk mengangkat kutukan es dari pendahulu monyet iblis, bukankah seharusnya kau menolak? Xiao Yu tidak dapat memastikan apa yang terjadi pada Yulan Ruo. Yulan Ruo tidak menjawab, dia menjentikkan jarinya, setetes darah Phoenix yang terbangun melesat dari ujung jarinya, dan langsung masuk ke tubuh Kera Iblis Emas Gelap. Boom! Aku melihat semburan api yang tiba-tiba menyala di tubuh Iblis Emas Gelap Kera, seperti dewa api, lalu dengan cepat menyatu ke posisi dadanya. Ada hawa dingin putih, di bawah nyala api, hawa dingin putih menghilang dengan cepat. Raungan, Raja Iblis Emas Gelap berteriak. Ia mengangkat mantra jahat es.
Kutukan Bingxia yang berubah, bahkan Bing Xinlian, mungkin tidak sepenuhnya terangkat, dan darah Phoenix yang terbangun begitu kuat. Kera iblis emas gelap menatap Yulan Ruo dan berkata dengan suara yang dalam, jika kamu memiliki transformasi Phoenix, kamu dapat dengan kemampuan unik Phoenix untuk respawn, ia dapat dibangkitkan dari kematian. Terima kasih atas bimbinganmu, kata Yulan Ruo. Raja Iblis Emas Gelap menatap Yulian S. pasca S, lalu berkata kepada Xiao Yu, sekarang aku akan membunuh 3 tuan dari keluarga Zheng dan menyelesaikan transaksi. Setelah itu, aku akan tinggal di es dan salju sampai Protos es dan salju binasa. Setelah berbicara, ia naik ke udara dan menghilang ke langit. Sayangnya, jika ia dapat bergabung, itu akan lebih membantu kita. Qin Kangjin berkata kecewa, saya melihat yang sebaliknya. Xiao Yu menyeringai, para pendahulu tidak mendengarkannya, sampai kematian Protos es dan salju, itu berarti akan berkomunikasi dengan Protos es dan salju. Anda mengatakan bahwa Warcraft yang kuat dan menyimpang selalu menggunakan dengan tujuan membunuh Protos es dan salju. Berapa banyak Master Protos es dan salju yang akan disematkan di es dan salju dan tidak bisa pergi? Mereka bisa bergerak, kata Qin Kangjin. Xiao Yu menggelengkan kepalanya, itu tidak akan pernah mungkin. Protos es dan salju telah disegel selama puluhan ribu tahun. Sampai sekarang, tanah terlarang di tangan mereka mungkin berkali-kali lipat lebih banyak daripada Scotch. Mungkin ada olah reinkarnasi, Del. Saya khawatir ada lebih banyak protos es dan salju, jadi mereka tidak bisa pergi kecuali Anda menyerahkan esensi puluhan ribu tahun. Apakah Anda pikir mereka bisa menyerah? Takutnya, masih ada mereka dan Mary. Ada beberapa pengaturan yang perlu dimanfaatkan ya. Petik 2. Qin Kangjin tertawa, jika demikian, maka protos es dan salju akan menangis. Dengan Raja Iblis Emas Gelap ini masih mampu melawan kekuatan 3 raja teratas dari 3 perang setelah kutukan mantra es, saya melihat bahwa protos es dan salju telah akan ada sebagian besar kekuatan yang dikekang. Petik 2. Semua orang bisa membayangkan penampilan protos es dan salju yang suram saat itu, dan tidak bisa menahan tawa. Xiao Yu juga memberikan Bing Xinlian kepada Yulan Ruo. Jika Yulan menghancurkan teratai hati es, menjabat tangannya, melemparkannya ke dalam hujan bunga, dengan sentuhan dingin, jatuh di tubuh Xinghou Guningqing, menghiasi seluruh tubuh, dan kemudian melihat pecahan teratai hati es itu perlahan-lahan melepaskan udara dingin keluar ke tubuh Xinghou Guningqing, dan akhirnya menyegel seluruh es. Kemudian Yulan Ruo mengeluarkan setetes darah Phoenix yang terbangun dan meneteskannya ke tubuh Xinghou Guningqing. Kemudian saya melihat bahwa setetes darah Phoenix yang terbangun tidak berubah menjadi api dan terbakar, tetapi perlahan-lahan menembus ke dalam tubuh Xinghou Guningqing. Setelah beberapa saat, es itu menghilang, Ratu Jahat Guningqing muncul kembali di depan orang banyak, tetapi sudah pulih, kemerahan, dan tidak lagi dirasuki oleh kutukan kematian. Setelah berterima kasih kepada Youlan, dia tertawa bersama Ling Yuner, Xiao Yu, saatnya untuk menepati janjimu. Yulan Ruo berkata dengan samar.